Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi ya sama Zulharman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di bulan yang sangat mulia, mengawali bulan Ramadan, yang pastinya kita wajib puasa semua ya, masa nggak puasa. Oke, ini ada sedikit pertanyaan ini sama dari teman. Mungkin pada kesempatan ini kita bahas ya. Saya langsung bertanya sama antum ya Zulharman. Apa pertanyaannya, yaitu husnuzon itu seperti apa sih? Dan bagaimana pendapat antum tentang Ramadan kita tahun ini, yang akhirnya kita harus melaksanakan rangkaian ibadah di rumah masing-masing disebabkan pandemi COVID-19. Bagaimana pendapat antum? Kalau ditanya pendapat terkait kedua pertanyaan tersebut, saya akan jawab sekaligus dua-duanya. Husnuzon dan Ramadan tahun ini. Nah, jadi ada satu kisah tentang seorang yang dikenal dalam dunia Islam dengan nama Majnun, atau nama aslinya Qais. Qais ini sangat menyukai seorang wanita bernama Laila. Jadi satu ketika di rumah Laila sedang diadakan acara, sedang diadakan pesta. Semua orang diundang, tamu-tamu di kampung itu diundang, dan ternyata dalam pesta tersebut hadir seorang pemuda yang bernama Qais, atau disebut Majnun. Nah, sedangkan keluarga Laila dan orang-orang di kampung Laila itu sebenarnya tidak suka dengan Qais, sehingga mereka tidak menyetujui adanya hubungan antara Qais dan Laila. Ketika pesta berlangsung, acara berlangsung, tiba saatnya para tamu undangan dipersilakan untuk mengambil makanan. Saat itu kebetulan yang ngebagiin makanan itu Laila saat yang ngebagiin makanan. Nah, pas yang lain antre, tiba di gilirannya Qais. Begitu di hadapannya Laila, kan semua tamu nih ngambil nih, bawa piring nih, ngambil piring di belakang, terus di depan Laila nanti dikasih makan nih, diambilin makanannya, lauk-lauknya. Gitu dihidangin, Laila yang masukin. Pas gantian Qais, Laila ini ternyata bukannya ngasih itu makanan, tapi apa? Laila ambil piringnya Qais, kemudian dibanting ke tanah hingga piringnya pecah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dia nih rahasianya. Jadi waktu ngelihat kejadian itu, semua orang tertawa. Iya, Keluarganya Laila tertawa, senang. Kenapa? Karena mereka akhirnya Laila sadar. Tengkar seperti itu ya. Ya, akhirnya Laila sadar, Laila tidak suka dengan Qais. Mereka semua senang kalau Laila tuh ribut sama Qais karena nggak setuju sama hubungannya. Tapi Qais malah ngelihat orang-orang pada ketawa, Qais ikut tertawa, bukan sedih. Kok bisa ya? Tuh, aneh kan? Ya? Akhirnya ada salah seorang bertanya ke Qais, Qais, kamu ini gila ya? Majnun nih, gitu kan? Kamu ini gila ya? Kenapa? Lah, kamu itu habis dipermalukan Laila di depan orang sekampung loh. Orang semua menertawakan kamu, tapi kamu malah ikut tertawa. Iya, bukannya sedih ya, bukannya sedih marah gitu kan? Iya. Qais malah jawab dengan santainya, sesungguhnya kalian tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Kata Qais. Laila itu menjatuhkan piring bukan karena dia benci padaku. Tapi Laila menjatuhkan piring itu tujuannya adalah agar aku mengambil piring yang baru kemudian ikut antrean lagi, sehingga aku dan Laila bisa bertemu lagi. Wah, itu Ustadz. Jadi di sini pelajaran yang bisa kita ambil, sesuatu yang nampak di mata kita itu buruk atau tidak baik, terkadang bukan berarti seperti itu, karena kita tidak tahu makna sebenarnya, arti sebenarnya yang ada di balik itu semua. Hal ini sama seperti pertanyaan yang tadi Ustaz tanya. Ramadan tahun ini Allah uji kita semua. Allah kasih ujian pandemi COVID-19 yang muncul di akhir 2019 kemarin. Akhirnya efeknya, karena khawatir COVID ini dapat menular ke semua elemen masyarakat dengan cepat, pemerintah, ulama-ulama
bahkan hampir di 200 negara lebih di seluruh dunia ini sepakat mengatakan bahwa ibadah Ramadan seperti tarawih jamaah, sholat Jumat berjamaah, sholat Idul Fitri dan lain sebagainya itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Karena ini dalam keadaan darurat. Iya, benar. Nah, terkait hal ini, sikap kita adalah agar senantiasa selalu berhusnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan suuzon, jangan sedih boleh. Kita sedih kenapa? Sedih karena tidak bisa melaksanakan ibadah secara berjamaah. Itu kan? Tapi bukan berarti kesedihan itu berlarut-larut sehingga nanti khawatir akhirnya menyebabkan hati kita ini menjadi keras terhadap Allah. Prasangka kita jadi tidak baik kepada Allah. Justru sebaliknya, kita harus berprasangka baik, husnuzon pada Allah. Allah uji ini. Kenapa? Karena Allah ingin kita mengingat Allah lebih dekat lagi dengan Allah. Kenapa? Orang itu akan bersyukur biasanya kalau sudah dikasih ujian. Kalau dikasih nikmat dia lupa bersyukur, Ustaz. Selama ini kita dikasih nikmat bisa jamaah di masjid dan lain sebagainya, tapi ternyata nyatanya di jalanan pas orang tarawih dan lain sebagainya banyak anak yang nongkrong, anak-anak muda ya kan? Ini apa? Ada kesempatan Ramadan buat nambah ibadah dilipat gandakan, bukannya tadarus dan lain sebagainya. Ya kan? Pas tahun ini diingatin sama Allah, dicabut sama Allah nikmat itu, pada ngeluh. Kan jadinya gimana ini kita manusia ini, kan? Nah, disinilah kesempatan kita untuk ayo kita husnuzon kepada Allah, jangan berprasangka buruk karena di balik ujian yang Allah kasih hari ini, corona, pandemi Covid ini, Allah memberikan banyak hikmah yang lain, antaranya apa? Kita jadi punya banyak waktu untuk bersama dengan keluarga di rumah. Kalau sebelumnya orang-orang pada sibuk kerja pagi, siang, bahkan ada yang pulang malam kerja, akhirnya waktu bersama anak, waktu bersama istri kurang. Malah juga ada yang nggak pernah pulang kampung, pada akhirnya langsung pulang kampung, bisa jumpa sama keluarga ya, bisa kumpul sama keluarga. Itu suatu nyindir saya ya. Suatu nikmat yang luar biasa itu. Nah, itu perlu kita syukuri. Allah kasih waktu bersama keluarga. Yang belum bisa mudik berarti kamu pun harus bersyukur. Kenapa? Allah kasih kita banyak waktu untuk ibadah. Dan catatan juga yang belum mudik ya, tetap doakan orang tua yang di rumah. Ya, betul terus sekali. Doakan terus, karena yang dibutuhkan orang tua itu doa dari seorang anak yang soleh. Jadi sangat penting itu. Iya, itu daripada waktunya habis gitu aja, gitu kan. Sekarang kita diliburin kerja, akhirnya disuruh stay at home. Stay at home kita biar manfaat, pakai buat ngaji, pakai buat tadarus, gitu loh. Daripada kita nggak jelas, cuma scroll info-info medsos yang nggak jelas, ya pakai buat ngaji. Bukan berarti nggak boleh medsos ya, boleh aja. Tapi bagi waktunya, husnuzon sama ketetapan Allah. Jangan kita bersuuzon. Gitu juga kepada sesama manusia. Nih catatan penting, kita suka kali ini, sering lupa nih. Catatannya penting. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah itu menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah kebanyakan berprasangka, terutama prasangka buruk. Suuzon ya. Iya, suuzon. Inna ba'da dzanni ismun, karena prasangka yang buruk atau suuzon itu adalah perilaku dosa. Berarti kita disuruh untuk selalu berhusnuzon. Husnuzon ke siapa? Husnuzon kepada sesama manusia, husnuzon kepada Allah. Dosa itu. Dan apa coba? Di akhir-akhir ayat ini Allah bilang kalau kita berperilaku suuzon, berprasangka buruk kepada saudara kita, suka menggunjing, suka menggosipkan dan berkata yang tidak baik untuk saudara kita di belakang, Allah tanya di dalam ayat ini, di akhir ayat, mau emang makan bangkai saudara sendiri? Bayangin coba, saudara sendiri bangkainya kita makan, gimana itu? Jahat banget itu. Berarti perilaku suuzon itu sangat buruk. Diibaratkan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka kita selalu berhusnuzon, jangan suuzon. Kenapa? Karena suuzon itu akan menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Yang pertama, hati kita jadi kotor, jadi keras. Kolbun, tertutup ya hatinya. Iya, di hati. Dan suuzon itu kebanyakan di hati. Suuzon, husnuzon itu adanya di hati, bukan di ungkapan lisan kita. Kita di hati. Ngelihat saudara kita ada yang sukses, dalam hati, paling suksesnya itu karena guna-guna, karena jampi-jampi. Ada saudara kita yang ibaratnya banyak rezekinya melimpah, dalam hati,
Suuzonin, paling pakai tuyul dan lain sebagainya. Iya, Itu benar. suuzon. Lo bayangin kalau kita mati dalam keadaan sedang menggunjing orang lain kayak gitu, kira-kira husnul khotimah nggak? Jelas enggak. Bisa jadi itu suul khotimah gitu Suul kan? khatimah malah. Iya. Dan perilaku kita yang seperti itu, kalau kita suuzon kepada saudara kita, itu bisa menggiring kita kepada perilaku sombong. Kenapa? Ketika kita suuzon, ada orang yang mendapatkan nikmat, dia banyak rezeki, dalam hati kita malah suuzon, paling pakai tuyul. Secara tidak langsung kita sudah memproklamirkan bahwa kamu tuh nggak baik, kamu pakai tuyul. Kayak aku nih loh, biasa aja. Akhirnya lama-lama bisa tumbuh kesombongan. Benar. Kalau sombong, kata Allah apa? Sombong itu pakaianku, kekuasaan tuh selendangku tuh. Siapa yang berani ngambil, dikit aja ambil, masuk aja neraka. Bebas mau pintu mana aja, Ustaz, katanya gitu. Terbuka lebar ya. Iya, terbuka lebar. Hati-hati. Maka kita dianjurkan oleh para ulama, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan agar selalu berhusnuzon. Jangan bersuuzon. Dan nih, suuzon juga dapat mengakibatkan hati kita menjadi keras. Kita tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Benar. Karena merasa diri paling hebat, diri paling baik. Orang lain tidak ada apa-apanya. Itu bahayanya, Ustaz. Iya, ada juga tuh beberapa orang kan kalau selalu kita kasih nasihat nggak pernah mempan ya. Sering dikasih nasihat kayak nggak dihindarkan itu. Mungkin karena itu ya kolbun ya, hatinya udah tertutup. Karena kebanyakan suuzon orang gitu, itu sombong. merasa diri lebih baik dari orang lain. Benar. Ini yang susah, itu loh. Dan menumbuhkan sikap tawadu ini agak sulit kalau kita tidak mau membiasakan diri untuk selalu berhusnuzon kepada orang lain. Dan adapun kita nih, Ustaz, kalau kita diuji, kita disuuzonin orang, udahlah kita sabarin aja. Ya kenapa? Loh, urusan kita kalau selama kita benar, orang lain mau berprasangka buruk terhadap kita, ya sudah gitu loh. Urusan dia sama Allah. Yang pasti kita selalu melaksanakan sesuatu itu tidak melanggar ketetapan Allah gitu loh, Ustaz. Dan nih, ketika kita mendapatkan ujian, disuuzonin orang lain atau dijahatin orang lain, anggaplah itu sebuah ujian. Ujian untuk menaikkan kelas kita di mata Allah. Benar. Coba Ustadz punya murid kelas 4 mau naik ke kelas 5. Apakah Ustadz langsung naikin gitu aja? Ya enggak lah, kita lihat dulu perjalanannya selama belajar di kelas kan. Yang pastinya kita adakan ujian juga ya, kan? Benar. Ujian pun nggak berarti harus ujian secara tertulis, ujian dalam bentuk apapun gitu kan. Berarti ketika anak itu mau naik ke kelas 5, kita adakan ujian dulu kan? Layak apa enggak dia nih, lulus apa enggak buat naik kelas. Sama halnya gitu juga kita. Kita nih Allah uji, layak enggak dia nih naik kelas di mata Allah. Iya. Allah uji dengan apa? Salah satunya ada orang-orang yang suuzon ke kita, yang jahat kepada kita. Sabar nggak kita ngadepinya? Gitu loh. Kalau Allah lihat, wah ini orang sabar ngadepin orang begini, ini orang emang bagus, yuk naik kelas kita. Setiap orang karakternya berbeda-beda ya. Betul. Ada yang ya baik banget, ada yang sombong banget, jahat banget, jadi bermacam-macam. Belum disebut seorang pelaut yang handal kalau dia belum bisa menaklukkan ombak dan badai yang kuat di tengah lautan. Tuh. Jadi ketika kita mendapatkan perilaku seperti itu, alangkah baiknya kita bersabar, berserah diri kepada Allah, dan jangan lupa anjuran para ulama-ulama, para nabi dan lain sebagainya itu. Nabi itu ketika dijahatin orang, dia tidak pernah membalas. Nabi nggak ada niat sedikit untuk balas dendam. Bahkan kita tahu semua dalam satu kisah, Nabi sering lewat dari depan rumah salah seorang kafir Quraisy. Tapi setiap kali Nabi lewat, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran dan lain sebagainya, diludahin. Tapi apakah Nabi membalas? Enggak. Bahkan bukan Nabi yang kesel. Yang kesel itu Jibril waktu itu. Iya, malaikat. Bahkan Jibril kalau mau kebalikan ini gunung ke atas rumah orang itu, biar mati dia, binasa dia. Jibril kesel kan Nabi digituin. Tapi Nabi bilang apa? Oh, nggak apa-apa, sabar aja Jibril. Dan sifat mulianya itu malahan ketika orang-orang tersebut yang menghina Nabi Muhammad ketika sakit, malah Nabi Muhammad duluan mengunjungi mereka. Iya, jadi mulia sifatnya. Jadi Nabi tidak ada sedikit pun membalas. Malah Nabi selalu berhusnuzon. Dengan harapan apa? Nabi berharap orang ini nanti dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Dan benar terjadi. Dia sakit, Nabi bukannya senang lihat dia sakit, syukurin sakitnya. Kalau kita kan gitu ya. Iya, pasti. Nabi enggak, Nabi malah dicari. Mana ini si fulan yang biasa ngelemparin aku? Ditanya Nabi, kita tanya, dia lagi sakit, dikunjungi sama Nabi. Itu orang udah gemeter, ketakutan, takut dibunuh sama Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad datang untuk menengok dia yang sedang sakit. Akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam itu orang. Itu loh. Jadi kita
sabarin aja. Suuzon, iya, Nah, begitu suuzon. pula Ramadan tahun ini sesuai tadi pertanyaan Ustadz. Ramadan tahun ini kita senantiasa selalu berhusnuzon terhadap ketetapan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik untuk kita semua, menjadi pengingat untuk kita semua, yang mana mungkin di Ramadan sebelumnya banyak kita yang suka lalai terhadap nikmat Allah yang udah kasih waktu, bisa tarawih, bisa ini, bisa itu, tapi kita malah sibuk kerja, sibuk main, sibuk nongkrong, malah apalagi kalau mau lebaran sibuk ke mall nyari diskon mall gitu kan. Tapi Ramadan tahun ini Allah ingetin nih, kalau nikmatnya dicabut susah kan. Nah, baru sadar bahwa aduh, banyak yang ngeluh di medsos nggak bisa tarawih, nggak bisa Jumatan jamaah. Kenapa sekarang baru ngeluh? Mengingat tahun lalu itu minim banget ya. Kasian banget, banyak malah nih ramai-ramai itu ya seperti di mall kan. Yang di masjid-masjid itu di awal-awal sepi banget. awal Ramadan doang ramai biasanya kan. Nah, tahun ini dicabut Allah gimana coba rasanya? Nggak enak kan? Nah, gitu. Nah, makanya kita harus selalu bersyukur ketika Allah kasih nikmat dan husnuzon terhadap ketetapan Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah tetapkan di Ramadan tahun ini inilah yang terbaik untuk kita semua. Begitu Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya mungkin bisa dimengerti ya apa-apa yang udah kita sampaikan dari disampaikan sama antum ya Zulharman. Masya Allah. Ya itulah beberapa hikmah dari seluruh kejadian yang ada umumnya pada COVID-19 saat ini. Dan bersyukur juga kita ya pada seluruh yang ada di dunia ini, malah semua bisa kumpul ya sama keluarganya di rumah, nggak boleh kemana-mana. Pastinya selalu bersyukur kepada Allah dan husnuzon kepada Allah SWT. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih juga sama Zulharman. Sama nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Siap. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.